Haleluya, haleluya. Selamat malam sahabat suka-sukamu Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih ingin menjadi berkat. Malam hari ini kembali lagi dalam tayangan suka-sukamu Tuhan. Malam hari ini kita akan ada tamu dari luar negeri. Haleluya. Tamu kita malam hari ini adalah Bapak Pastor Jerry Sanger dari Australia yang akan bersama dengan saya pada malam hari ini. Sambil menunggu beliau untuk bergabung malam hari ini dengan Pastor Jerry Sanger dari Australia. Saya percaya Bapak Ibu siapkan hati saudara. Kita akan malam hari ini saudara bisa bertanya lewat Facebook yang ada. Untuk saudara bertanya tentang tema kita pada malam hari ini adalah gereja harus bangkit, ya. Jadi malam hari ini saya bersyukur kita punya narasumber ya yang akan sharing dengan saya pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta atau Pastor Jerry Sanger dari Australia. Beliau akan sharing malam hari ini dengan saya dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita akan terima berkat yang luar biasa lewat hamba Tuhan ini. Ya, pada malam hari ini sambil menunggu beliau akan bergabung dengan kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dulu Pak Pastor Jerry dari Australia akan bergabung dengan kita. Wow. Akan tunggu beliau. Beliau akan bergabung kita dengan malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat yang luar biasa. Saya sebab itu malam hari ini sebelum beliau masuk, saya sapa teman-teman, apa kabar malam hari ini? Saya percaya saudara ada dalam berkat Tuhan, saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bisa lewati hari ini lagi, kita bisa berkata, Ebenezer, sampai Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Saya percaya saudara dimanapun saudara berada, malam hari ini kita mau terima berkat yang luar biasa, berkat yang ajaib dari hambanya, Bapak Pendeta Jerry Sanger, ya, dari Australia. Beliau akan join dengan kita malam hari ini, ya, di acara Suka-Sukamu Tuhan, walaupun dalam kesederhanaan. Tapi saya percaya malam hari ini saudara akan terima berkat luar biasa. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan hadir dan Tuhan sanggup memberkati saudara. Sambil menunggu hambanya Pastor Jerry Sanger dari Australia akan bergabung kita malam hari ini, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Pak Novi Pangemanan, haleluya. Pak Alfred Ratu, Pak Erol masih, Pak Jerry selamat datang. Pastor Jerry, selamat datang untuk di acara Suka-Sukamu Tuhan sambil pastor akan bisa masuk. Kalau laptopnya sepertinya tidak bisa Pak Jerry, mesti pakai handphone sepertinya ya. Ya. Sambil menunggu beliau tadi saya sudah mengundang ya. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat luar biasa ya lewat hambanya Bapak Pendeta Jerry Sanger dari Australia yang akan berbagi sharing firman Allah pada malam hari ini. Dengan tema kita adalah kita akan dialog malam hari ini. Malam hari ini saudara bisa bertanya lewat saudara komen. Malam hari ini Pak Jerry bisa keluar dulu baru. Sepertinya kalau laptop enggak bisa Pak. Kalau handphone itu yang bisa. Jadi malam hari ini saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, sambil menunggu hambanya Pak Pendeta Jerry Sanger akan bergabung dengan kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa ada berkat khusus yang Tuhan beri bagi kita. Ya,
sambil menunggu beliau akan bergabung. Ya, sambil ini masih saya sudah menerima, tidak ada jawaban. Pak Jerry bisa keluar dulu, baru masuk ulang Pak. Biasanya begitu. Bisa keluar dulu baru saya mengundang kembali Pastor Jerry. Nah, kita berharap ini bisa nyambung saudara malam hari ini. Saya berharap ini sambil kita percaya bahwa malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa sambil menunggu hambanya akan bergabung malam hari ini. Sebab itu haleluya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini jaringan bisa nyambung dari, memang dunia ini memang orang Manado bilang sole bedakat. Ya. Terima kasih buat hamba. Ya. Malam Pastor Jerry, terima kasih buat waktu yang ada bisa malam hari ini bisa ada di acara suka-sukamu Tuhan. Jadi sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersyukur kita punya narasumber dari luar negeri, ya, Bapak Pendeta Jerry Sanger yang sudah join malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat yang luar biasa, ya. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja yang ada di Australia yang ke-16 ya. Saya sering panggil Kak Jerry ya. Saya lagi di mentor sama beliau, Pak ya. Saya percaya walaupun waktu kami baru beberapa lama berkenalan dekat, tapi ada banyak hal yang saya dapat dari beliau sehingga saya katakan saya rindu beliau mementor saya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu malam hari ini sebelum beliau akan berbicara kita sharing, kita berdoa dulu ya, Pastor. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kembali lagi Engkau mengizinkan kami lewat acara suka-sukamu Tuhan. Malam hari ini kami rindu pelayanan kami, apa yang kami kerjakan malam hari ini, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Narasumber kami malam hari ini Bapak Pendeta Jerry Sanger yang dari Australia yang akan berbagi sharing dengan kami. Kami percaya kami ada dalam pengurapan Tuhan. Yang kami sedang kerjakan ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap jaringan yang kami pakai, handphone apapun yang kami pakai, biarlah Engkau tolong semua. Biarlah setiap apapun cara iblis untuk merusak, untuk mengambil sukacita kami malam hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami biarlah roh Allah bekerja malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabar? Ya, saya panggil aja Kak Jerry ya. Karena lagi mentor saya, saudara ya. Bapak Ibu sedang mementor saya. Banyak masukan buat saya. Ya, saya bersyukur bisa kenal dengan waktu yang dekat ini. Langsung jadi mentor. Gimana Kak? Sehat? Gimana acaranya Australia Kak? Sebelum kita masuk pada topiknya. Kabarnya luar biasa dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, di Australia baik-baik semua. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di Australia baik-baik semua. Jadi, ya. Wah, mantap. Aman ya Kak? Puji Tuhan. Kak, puji Tuhan. Saya berharap keluarga semua sehat dan diberkati umat yang ada. Pak, Kak Jerry, malam hari ini kita akan tema kita, gereja harus bangkit melihat kondisi, situasi yang ada, yang sedang terjadi, bukan hanya untuk Indonesia, tapi COVID-19 ini hampir kurang lebih 200 negara mengalami seperti ini. Yang menjadi pertanyaan saya malam hari, menurut Pastor atau Kak Jerry, gereja saat ini dalam posisi di mana? Kalau pandangan Kak Jerry. Iya, makasih Aldi. Senang sekali bisa diundang di acara yang spesial. Suka-sukamu Tuhan. Makasih Aldi. Ya, saya senang sekali karena malam hari ini bisa diajak untuk dialog aja gitu ya. Ngobrol aja. Dialog.
itu khotbah kan. Iya. Kalau khotbah banyak, soalnya yang khotbah-khotbahnya luar biasa yang sudah memberkati. Jadi kita ngobrol Betul, aja betul. gitu ya. Betul, Kak. Anyway, ya bencana sosial yang melanda dunia hari-hari ini buat saya pribadi ini momentum sebenarnya buat gereja Tuhan karena jika kita melihat kalender ilahi bahwa kita ada di masa ketika gereja sedang dipersiapkan. Jadi saya lebih senang sebenarnya bicara bagaimana gereja dipersiapkan di akhir zaman daripada kita bicara tentang persoalan yang melanda gereja. Itu sebenarnya lebih menarik buat kita. Karena banyak kali kita tanpa sadar kita hanyut, energi kita semua, energi kita itu dirampas untuk hal-hal sebenarnya tidak begitu produktif sebenarnya. Kita harusnya lebih aktif untuk hal-hal yang lebih positif. Jadi sekali lagi hari-hari ini sebenarnya buat saya sekali lagi ini momentum buat gereja untuk melihat dan memposisikan diri saya senang ya ada khotbah-khotbah akhir zaman, banyak hamba Tuhan yang bicara tentang hal itu. Jadi bagaimana gereja memposisikan diri ya di zaman ini sesuai dengan kalender ilahi, dan yang lebih penting lagi bagaimana gereja mempersiapkan diri masuk pada masa-masa yang sedang terjadi untuk kita masuk di akhir zaman ini. Saya kira itu yang lebih penting ya. Bagaimana gereja siap ada di akhir zaman supaya gereja mampu kemudian menjadi jawaban, karena pada akhirnya bahwa kita percaya hanya gereja yang mampu eksis dan mampu menghadirkan jawaban yang paling baik untuk apa yang menjadi kebutuhan dunia hari ini. Dan sejarah mencatat seperti itu, bahwa standar dari kebutuhan sosial terpenuhi karena hadirnya gereja di tengah peradaban. Jadi saya kira itu sih yang terpenting buat kita hari-hari ini ya. Wow, mantap. Jadi memang kadang sering kali kita kebawa dengan keadaan situasi ya, Kak ya? Oh, jelas. Karena kita banyak kali kita tidak mengerti bahwa ternyata kita sedang dihanyutkan dengan, mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu erah atau apalah namanya, tapi tanpa kita sadar sebenarnya kita sedang ditarik keluar kepada apa yang menjadi pokok iman kita sebenarnya. Di satu sisi secara iman kita diminta untuk berfokus kepada Tuhan, tapi tanpa sadar kita mulai hanyut ya, kita mulai hanyut dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tanpa yang lama kelamaan kalau kita nggak benar-benar aware, kita lama-lama kita akan kehilangan iman karena itu. Ya. Jadi gereja buat saya senang dengan topik yang Pastor Aldi kasih, gereja harus bangkit ya. Ya mungkin itu fokusnya ya, gereja harus bangkit. Iya. Alkitab firman Allah jelas katakan di Yesaya pasal 60 ayat 1 2 itu bicara tentang bangkit dan menjadi teranglah. Saya tertarik dengan kata bangkit itu sendiri. Saya tertarik untuk kata bangkit itu sendiri. Tapi kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa ketika kita bicara gereja bangkit, maka kita harus sepakat dulu tentang apa itu gereja, kemudian apa itu bangkit ya. Iya. Karena ketika kita bicara gereja, kita harus hati-hati karena kita harus memenuhi standar dari definisi gereja seperti apa yang firman Allah katakan, bahwa kita mengerti bahwa di luar kita tahu ada gereja palsu, ada gereja sesat, bahkan ada gereja setan. Betul. Ya? Jadi kita harus, kekristenan atau orang percaya harus mampu hidup dalam definisi firman Allah tentang apa itu gereja. Jadi hal yang pertama bahwa kita harus sepakat tentang gereja adalah komunitas ilahi buat kita. Gereja adalah komunitas ilahi, di mana pertumbuhan iman itu dari pertobatan menjadi percaya, kemudian kitab Efesus katakan jelas bahwa kita kemudian dipanggil pada kumpulan orang-orang kudus, itu yang pertama. Ya. Kemudian kedua, ada tanggung jawab untuk berkomunitas. Ya. Tanggung jawab untuk berkomunitas, hidup sebagai keluarga Allah. Dan juga dikatakan jelas di situ, kita keluarga Allah, tubuh Kristus dibangun untuk menjadi bait Allah. Jadi definisi akhirnya sebenarnya harus di sini. Gereja harus ada pada definisi ini sebenarnya. Ya, kita terpanggil untuk dibangun sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah yang kudus. Jadi ketika kita bicara gereja bangkit, poin penting buat kita bahwa kita tidak bisa lepaskan gereja
dari peran dan pekerjaan Roh Kudus. Karena kita bicara tentang gereja, bait Allah sebagai rumah Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita tidak mungkin berbicara gereja kalau kita memisahkan peran supranatural dari Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena kita harus hati-hati, sekali lagi kita harus hati-hati karena kalau kita tidak hidup di dalam definisi yang benar tentang gereja, maka gereja akan rusak dalam tatanannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup dalam definisi gereja yang benar, maka gereja hanya akan sampai pada komitmen sosial. Artinya orang datang ke gereja karena itu satu komunitas sosial, bisa ketemu satu dengan yang lain, kenal sana sini dan lain-lain. Bahkan lebih, dan Yesus katakan Yesus kita jelaskan bagaimana Yesus marah ketika bait Allah dijadikan di tempat untuk yang bukan hal-hal spiritual sifatnya. Betul. Lalu hal yang lain lagi, bahayanya kalau kita tidak hidup dalam definisi gereja sesuai dengan firman Allah, di mana hidup kita adalah bait Allah. Semua orang Kristen mengerti bahwa esensi gereja bukan dalam bangunan fisiknya, bukan dalam komunitas fisiknya, sekalipun itu juga hal yang substansial. Tapi kita harus gereja semua mengerti, kekristenan mengerti, gereja adalah tentang kita, tentang Anda, tentang semua kita. Amen. Tapi sekali lagi, kita bisa katakan kita gereja, Anda bisa mengatakan bahwa Anda gereja, tapi kalau hidup kita tidak menjadi bait Allah, ya, kalau hidup kita tidak menjadi bait Allah, maka sebenarnya definisi gereja dalam diri kita tidak hidup sesuai dengan tuntutan dan definisi yang sebenarnya. Pada titik ini kemudian baru kita bicara bangkit. Pada titik ini baru kita bicara bangkit. Ya. Jadi gereja yang bangkit artinya gereja yang hidup dalam Roh Kudus harus bangkit. Di dalam definisinya bahwa gereja bangkit itu bukan sekedar membangun sebuah dinasti, ya, membangun sebuah komunitas yang besar, ya. Betul. Bukan tentang hal-hal yang sifatnya terbatas pada sebuah struktur dan sistem dari sebuah bangunan, dari sebuah komunitas atau organisasi sekalipun. Apapun luas dan prestasi dari komunitas itu. Tapi sekali lagi, gereja, orang-orang percaya yang disebut sebagai gereja adalah orang-orang percaya yang hidup dalam firman Allah, di mana hidupnya benar-benar menjadi bait Allah. Kemudian bangkit kita mungkin familiar kalau kita bicara bangkit, orang kalau begitu ngomong bangkit, orang langsung bicara berarti kalau bicara bangkit berarti ada yang mati dong, ya gitu kan. Seorang selalu betul. Gitu. Kalau bicara bangkit, mungkin orang langsung pikir siapa yang sedang lesu gitu kan, siapa yang sakit gitu. Jadi itu mungkin memang hakikat manusia cenderung lebih spontan, lebih cepat untuk bereaksi kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati untuk itu. Jadi ketika Alkitab katakan sebenarnya bangkit, atau ketika kita merindukan sebuah kebangkitan gereja, sebenarnya sekali lagi kita tidak sedang bicara tentang ada yang mati. Kita tidak bicara tentang ada yang sedang lesu, ada yang sedang malas. Sekalipun misalnya dalam tanda petik bahwa fakta itu ada, maka saya pribadi saya tidak dalam kapasitas dan saya tidak punya waktu untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu. Ya, karena itu hal-hal yang sangat negatif yang hanya akan merampas energi berpikir kita, kemudian hanya akan merusak situasi emosional kita, sehingga secara psikologis kita juga tidak bisa berfokus kepada hal-hal yang sifatnya positif. Jadi bangkit bagi gereja sebenarnya adalah yang penting adalah bangkit kepada kepercayaan baru, ya. Bangkit kepada kepercayaan baru. Karena salah satu definisi dari rise adalah continue atau fulfill atau menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab, gitu. Salah satu definisinya. Jadi bangkit juga bisa berarti mengembangkan atau pengembangan potensi, gitu ya. Jadi karena tanpa kita sadar kadang-kadang kita ada pada yang bahasa umum itu menyebut mungkin comfort zone, suasana yang nyaman, sehingga tanpa sadar dia statis pada satu garis yang sebenarnya tidak
tidak ada sesuatu yang baru, padahal di dalam dirinya itu ada segudang potensi sebenarnya yang ada di dalam dirinya, sehingga butuh suasana kebangkitan untuk menghidupkan kembali potensi. Jadi ketika bicara tentang gereja bangkit, bukan gereja yang mati loh, bukan gereja yang mati, bukan gereja yang lesu, tapi membangkitkan, menghidupkan kembali potensi dan kelesuan. Itu sebenarnya poin pentingnya di situ. Membangkitkan potensi dan kelesuan serta bangkit kepada panggilan sorga. Jadi kira-kira lebih spiritualnya begitu kan ya. Bangkit kepada panggilan utamanya. Kita mengerti bagaimana sejarah gereja. Kita nggak usah bicara tentang ya spesifik tentang gereja kita, tapi sejarah gereja, sejarah Kristen dulu mencatat bahwa ada masa, bahkan kalau kita lihat, kita baca kitab raja-raja, bagaimana bangsa Israel dan bangsa Israel yang ups and down, jatuh bangun, di mana ketika mereka lupa dan mereka abai terhadap Tuhan, maka pada titik itu bangsa Israel itu bahkan Alkitab katakan diserahkan kepada musuh loh, diserahkan kepada musuh, itu bahayanya. Tapi ketika mereka kemudian bangsa Israel kembali kepada Tuhan, ya saya katakan kembali kepada Tuhan artinya dia kembali menyadari bahwa dia adalah gereja, bahwa hidupnya adalah bait Allah. Nah, Amin. Kelebihan kita kan, kelebihan kita yang ada hidup di zaman ini, ya kita punya potensi, kita punya opportunity. Artinya sekali lagi bangkit kepada potensi, ya, menghidupkan kembali. Kemudian opportunity itu bicara tentang kesempatan. Poin awal tadi Pastor Aldi tanya ketika pandemi ini melanda 200-an negara di seluruh dunia, dan itu berefek kepada semua aspek ya, tidak hanya menyentuh langsung kehidupan ekonomi ya, kehidupan sosialnya, tapi itu berefek langsung dalam kehidupan psikologis termasuk orang-orang percaya. Dan bukan cuma itu. Itu berefek langsung kepada kehidupan kerohanian seseorang. Ya, kehidupan kerohanian seseorang. Ini menjadi sebuah, saya katakan tadi, bangkit, karena ini adalah sebuah momentum, karena sebenarnya gereja harus mampu berikan jawaban ketika dunia tidak memiliki solusi. Seharusnya kan begitu. Gereja harus begitu kan? Ketika dunia tidak memiliki solusi, maka gereja harus menghadirkan solusi. Karena kita semua percaya bahwa hanya orang percaya, hanya gereja, hanya orang yang memiliki Tuhan, yang memiliki kepastian pengharapan ketika semuanya tidak mampu menghadirkan jawaban. Kan kenapa? Karena iman percaya kepada Tuhan adalah sebuah kepastian. Ya, artinya keselamatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Satu-satunya kepastian yang ada di dunia ini hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Hanya itu. Ya, kepastian yang dimiliki oleh dunia hanyalah ketidakpastian. Sedangkan kepastian kita adalah kepastian di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Kembali kepada poin opportunity. Ketika kita bicara opportunity, maka ada dua hal penting di situ. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari kehendak Allah. Kemudian kedua, bagaimana kita mencari atau menemukan kebutuhan umat. Dua hal penting ini. Yang pertama adalah kehendak Allah, yang kedua adalah kebutuhan umat. Ya. Gereja sebenarnya punya tanggung jawab untuk hidup, ya, menghidupkan atau ada pada suasana ini. Bagaimana kita membuka diri kita, melihat bahwa kita ada di akhir zaman. Apa sih Tuhan mau bicara apa sih buat kita, ya kan? Tuhan mau bicara apa sih buat Pastor Aldi gitu kan? Kita mencari kehendak Allah. Jadi kita sebenarnya ya seharusnya. Jadi poin positif, objektifnya begitu. Jadi di masa seperti ini kita harus berpikir objektif, ya, harus berpikir objektif, harus berpikir positif. Bagaimana kita mengimani benar bahwa ya, hidup saya ini rumah Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri saya, dan seharusnya gereja seperti itu, dan saya punya tanggung jawab untuk, Alkitab perintahkan sekali lagi, membangun tubuh Kristus.
kemudian supaya kita dibangun sebagai rumah bait Allah yang kudus. Jadi kita punya tanggung jawab, juga terhadap orang lain. Kehidupan rohani kita punya tanggung jawab terhadap orang lain. Kita harus berhenti dulu kepada kesibukan yang sifatnya struktural, sistematik, karena semua itu akan bertumbuh dengan sendirinya ya, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, dalam tanda petik. Jangan sampai kemudian kita tanpa kita sadar kita terlalu sibuk untuk hal-hal yang sifatnya egosentris ya, lebih berfokus kepada kepentingan diri sendiri, berfokus kepada kepentingan kelompok, tapi kita lupa kepada tanggung jawab rohani kita. Kita kehilangan esensi sebagai orang-orang kudus, kita kehilangan tanggung jawab untuk berkomunitas, sesama keluarga Allah untuk saling mengasihi, dan kita kehilangan sense, kita kehilangan rasa tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus, membangun bait Allah. Karena apa? Karena kita sudah disibukkan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya lokal tadi, yang sifatnya lokal, kelompok, ya, individual. Jadi sebenarnya ya Pastor Aldi sebenarnya ya adalah generasi yang hidup di zaman di mana Tuhan sedang mempercayakan. Kita kan percaya, kita khotbah pada jemaat akhir zaman. Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali ganda, ya kan? Kita akan seperti berenang, gitu kan? Artinya mengalami pengalaman spiritual. Makanya saya suka katakan kepada jemaat, menjadi orang Kristen, orang percaya kita harus hidup dalam pengalaman rohani. Harus hidup dalam, kita nggak boleh hanya sekalipun baik, memiliki kesaksian orang lain itu baik, kita suka semangatnya, tapi kita harus punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Kalau kita katakan kita orang percaya, mestinya kita harus punya pengalaman dalam percaya itu dong. Ya? Yes. Kita harus punya pengalaman dalam percaya itu. Secara pribadi, saya katakan kepada teman-teman, bahwa di masa pandemi ini, saya pribadi, saya justru merasakan pemeliharaan Tuhan tuh. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan tuh. Ya. Artinya di masa seperti ini saya mengalami apa yang Alkitab katakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Artinya ada tangan Tuhan yang menopang. Amin. Nah, kembali kepada kita udah melebar ke lain-lain, Aldi. Ya, kembali kepada poin kebangkitan tadi. Saya exciting banget soalnya kalau bicara tentang kebangkitan. Gitu. Saya exciting banget. Kenapa? Karena ya kita generasi akhir zaman, nggak usah tunggu yang lain dulu. Kita nggak bisa melempar tanggung jawab ini kepada orang lain. Ya. Kita bisa mengambil peran spiritual. Ya, harusnya begitu gitu loh. Kita jangan nunggu orang lain, jangan sibuk dengan diri sendiri, jangan sibuk dengan kelompok sendiri. Seharusnya nggak boleh. Kita harus berpikir bahwa, hey, ini akhir zaman loh. Kita punya tanggung jawab rohani yang besar. Kenapa? Karena ada kepercayaan Tuhan buat kita. Ya kan? Kita punya kepercayaan. Itu sih, itu dulu Aldi. Nanti kebanyakan ngomong saya kali ya. Oh, betul. Luar biasa, Kak. Saya percaya bahwa memang tadi kita ngomong, ada satu hal yang saya bilang, yang Kakak bilang tadi, bahwa dengan COVID-19 ini adalah kesempatan. Menurut Kakak. Ya. Tapi memang ada banyak orang yang mengalami situasi hari-hari ini, gereja ini jadi bukan tidak bisa dipungkiri, ada banyak pengeluhan atau metode-metode atau statement-statement yang keluar dari hal-hal yang bukan seperti Kakak bilang tadi, bahwa jadikan ini adalah satu kesempatan gereja. Kenapa Kakak bilang bisa beri satu kesempatan? Sedangkan banyak orang dengan mengeluh, gereja tidak lagi ibadah, tidak lagi begini, ada banyak alasan. Oke. Itu yang saya bilang tadi. Makna dari gereja bangkit itu, salah satu definisi dari bangkit itu adalah bangkit kepada kepercayaan baru. Ya, bangkit kepada kepercayaan baru. Tanpa kita sadar, memang kita mungkin tidak ketemu secara fisik di satu ruangan. Tapi
tiba-tiba seluruh gereja menjadi kreatif, sangat inovatif gitu loh. Mulai mengadopsi teknologi, dan justru dengan platform itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Pada sisi itu aja kita sudah harus mengucap syukur ya. Mungkin kalau bukan karena pandemi ini, belum tentu Pastor Aldi punya pelayanan karena pelayanan sendiri seperti ini ya. Jadi betul. cara pandangnya harus seperti itu. Cara pandangnya seperti itu. Kalau kita hanya mengukur semuanya dari air mata dan derita, ya jujurnya semua itu hanya akan berhenti kalau kita sudah di sorga, gitu loh. Ya, air mata dan derita hanya akan berhenti ketika di sorga. Dan dalam perspektif, jadi gini, kita menyebut diri believer. Believer itu artinya percaya gitu kan. Iya. Artinya kita harus hidup dari, kalau saya selalu katakan begini, iman itu adalah melihat dari perspektif Kristus, itu iman. Iman itu melihat dari perspektif Kristus. Kalau kita coba melihat perjalanan hidup kita, fakta sosial yang terjadi di lingkungan kita, ya pengalaman-pengalaman, iya sulit sekali. Apalagi kita sangat terbatas. Setiap orang dia punya dimensi ruang yang berbeda, cara pandang terhadap persoalannya pun berbeda, wawasannya berbeda. Kalau kita cuma ingin membahas yang namanya persoalan, kita pasti tidak akan berhenti menangisi itu. Ya. Karena sekali lagi, bahkan jujurnya, kita semua mengerti bahwa dunia ini di akhir zaman ada masa-masa sulit yang saya nggak tahu ya, apakah ini yang paling sulit atau kalau menurut Pastor Aldi gimana? Apakah masih ada yang lebih sulit dari ini bakal datang? Kalau buat saya ini masih awal. Masih awal. Nah, jelas kan? Artinya kalau kemudian kita sepakat bahwa ini pun bukan masa yang paling sukar, kenapa kita sudah harus nangis dari sekarang gitu? Kenapa kita harus nangis dari sekarang? Dan kita pun mengerti bahwa puncak kesukaran itu pun kita kan nggak ngalamin. Udahlah, mending kita enjoy aja. Hidup beriman aja. Mungkin Anda akan berkata begini, oh iya, karena Anda hidup di luar negeri, mungkin ada yang berpikir, iya, karena fasilitasnya. Bukan tentang itu loh, bukan tentang itu. Itu pun adalah karena iman, itu pun karena kemurahan Tuhan. Jadi, ini loh, poin pentingnya adalah di sini sebenarnya. Gereja jangan terjebak kepada persoalan-persoalan yang sebenarnya jangan terjebak untuk sibuk kepada hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak membangun sesama, tidak membangun bait Allah gitu kan. Kita sebenarnya harus sadar. Kita harus mengerti itu supaya kita, atau gini, saya suka bilang ke jemaat begini Pastor Ali. Kalau dengan kita komplain itu kemudian tiba-tiba keadaan itu bisa berubah jadi baik, atau kalau kemudian ketika kita marah, kita mempersalahkan orang lain, kemudian tiba-tiba keadaan itu menjadi lebih baik, ayolah kita sama-sama nangis dan komplain kalau gitu, supaya keadaan lebih baik. Tapi kan faktanya kan nggak begitu kan, faktanya kan nggak seperti itu. Jadi kita punya pilihan sikap sebenarnya, ya. Jadi reaksi kita ada reaksi spiritual reaction atau hanya emotional reaction. Jadi kita mengasihi diri sendiri atau kita belajar mau menangkap, itu yang saya katakan momentum, menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita di zaman ini sebenarnya. Kalau kita ngerti itu sebenarnya kita kan selalu nyanyi, kita kan selalu coba jujur aja lah, coba ada banyak lagu-lagu kita suka nyanyiin, ku tidak takut, dan banyak lagi kan, ada sukacita dalam melayani. Banyak sekali sebenarnya yang tema-temanya kalau kita nyanyi kuat dalam persoalan, tapi tapi sekali lagi, saya tidak dalam kapasitas untuk mempersalahkan, saya bicara pengalaman pribadi saya. Amin. Saya tidak mempersalahkan, saya tidak itu, kita nggak boleh menghakimi, kita nggak boleh mempersoalkan karena kita mungkin tidak ada pada situasi mereka. Tapi
daripada saya nangis bareng, lebih baik kan kalau saya memberi semangat. Kira-kira kan begitu kan, Pastor Aldi? Ya, lebih baik kan begitu. Daripada saya nangis bareng, mungkin ya kan, daripada begitu mending kita saling membangun aja. Toh tujuan tanggung jawab rohani kita adalah kita dibangun menjadi bertumbuh sebagai tubuh Kristus dan dibangun sebagai bait Allah yang kudus. Ya, kalau kita ngerti, kita mampu menjaga ini, mestinya kita ngerti apa arti Tuhan itu besar dalam hidup kita. Amin. Kita harus mampu jalan itu sebenarnya. Yeah. Wow. Itu sih, Pastor Ali. Ya, saya memang senang sekali dengan Pastor Jerry atau Kak Jerry tadi, bahwa kalau kita melihat keadaan situasi yang ada, yang kita tidak akan berbicara nanti ketika kita berbicara tentang kebangkitan, ada kematian. Tapi ada satu hal yang saya katakan tadi, saya catat, berbicara kebangkitan hari ini adalah berbicara kepercayaan atau potensi kita lewat COVID-19 hari-hari ini membuat ya kepercayaan kita, saya katakan tidak mungkin kalau tidak COVID-19, walaupun sama-sama di GPD, saya tidak kenal Kak Jerry. Tapi malam hari ini lewat COVID-19. Jadi memang kembali pada mindset kita ya. Jadi kira-kira gini, kalau kita ambil kasusnya, kita cerita dalam Alkitab tentang Ayub kan. Iya. Jadi bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasanya terhadap iblis. Kira-kira gitu kan? Betul. Kira-kira gitu. Jadi bagaimana ketika iblis berpikir bahwa Ayub pasti hancur gitu kan. Maka iblis berusaha. Kemudian kita semua mengerti ceritanya. Ayub itu kayaknya betul-betul diinjak-injak gitu kan, sampai nggak berdaya lagi kan gitu. Tapi kemudian kan kita ngerti, sekali saya ngomong tadi, ketika Allah mendemonstrasikan kasih dan kuasanya, waktu iblis berpikir Ayub mati, tapi pada momen itu justru Ayub diberkati berlimpah. Esensinya pada peristiwa salib juga begitu. Iblis pikir Yesus berhenti di kayu salib. Ya kan? Tapi ternyata kan justru salib menjadi kemenangan, ya kan? Amen. Dari perspektif, makanya penting sekali untuk kita belajar memaknai segala sesuatu dalam pikiran yang positif. Kenapa? Amen. Di peristiwa salib, dari perspektif iblis itu kematian, kegagalan, penderitaan, ya berhenti di situ. Tapi dari perspektif Kristus sebaliknya, justru Yesus sudah bilang, ya bongkar, kamu hancurkan bait Allah, maka dalam 3 hari kemudian aku akan bangun kembali kan. Karena itu perspektif, sekali lagi kan, itu perspektif kebenaran firman Allah. Sekali lagi, dari sisi minornya, dari sisi negatif, iblis berpikir itu berhenti semua di kayu salib. Tapi bagaimana Allah mengubah salib itu menjadi sebuah kemenangan, jadi sebuah peristiwa penebusan. Jadi seolah-olah malah justru gimana ya, yang bangun rumahnya iblis, yang nikmati gitu, atau gimana ya? Mungkin agak salah juga kalau ngomong gitu. Mungkin ini yang mempersiapkan atau dalam bentuk cerita aja, kalau mungkin lebih bisa enak menjelaskan gitu ya. Saya juga takut salah ngomong, soalnya banyak sekali yang hebat-hebat di teman-temannya Pastor Aldi. Ada cerita gini. Ada bertetangga orang Kristen yang betul-betul seorang ibu yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Bertetangga dengan seorang yang ateis gitu, yang ateis. Ini ibu ini dia selalu berdoa, Tuhan berkati, saya butuh kebutuhan ini, kebutuhan. Dia berdoa setiap hari, doa-doa seperti itu. Dan doa itu didengar oleh tetangganya yang adalah ateis. Lama-lama yang ateis ini juga dia mungkin terganggu. Dan satu hari dia berpikir begini, saya mau kerjain dulu nih orang Kristen ini. Ini orang percaya, saya mau kerjain dia nih. Kemudian orang ateis ini dia beli grocery banyak-banyak, dia beli makanan banyak-banyak, dia taruh depan pintu dari orang Kristen ini, orang Kristen yang percaya yang berdoa tadi. Dia taruh depan rumah. Begitu besok paginya, orang Kristen ini, ibu ini begitu dia buka pintu, dia lihat makanan banyak sekali di situ. Wah, dia langsung lompat. Waduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Di saat itu,
orang yang tidak percaya, yang ateis itu tiba-tiba dia lompat, dia ketawa, dia bilang, bukan Tuhan yang kasih itu, bukan Tuhan yang kasih itu, saya yang kasih itu. Yang ibu yang orang percaya dia tambah girang, dia tambah lompat lagi, dia bilang, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Dia bilang begini, saya tahu Tuhan berkuasa, tapi saya kaget banget kenapa untuk semua Tuhan pakai orang ini untuk menjawab doa saya. Ngerti nggak maksudnya? Ya? Iya. Jadi Tuhan, jadi kasarnya dia pakai iblis untuk menjawab doanya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita memaknai suasana atau persoalan yang kita jalani, juga sebenarnya bisa seperti itu gitu loh. Bisa Tuhan bisa mengubah suasana derita itu dan mengubahnya pada situasi yang sebaliknya untuk menghadirkan jawaban dalam hidup kita. Jadi itu penting. Jadi kembali kepada poin tadi, Pastor Aldi, tentang bangkit kepada kepercayaan baru. Mungkin itu yang penting buat kita malam ini. Ada banyak kepercayaan di hidup kita semua, ada banyak kepercayaan. Bahkan mungkin Anda lebih besar kepercayaannya karena kita mengerti bahwa ada 1, 2, dan 5, ya kan? Ada kepercayaan Tuhan di gereja. Ayo kita bangkit gitu. Ayo kita bangkit. Kita harus menyadari, kita ngerti bahwa kita harus mampu melihat itu. Saya suka bilang begini, luar biasa banget ya Paulus itu. Saya nggak bisa bayangkan apa yang ada di hati dia waktu dia ngomong begini. Semua yang ada di belakangku, ku anggap sampah, kotoran. Sampah. Ya kan, kotoran. Ya, jika dibanding dengan apa yang ada di hadapannya. Coba saya pikir, suasana spiritual yang memenuhi pikiran dan hati itu luar biasa banget. Tapi dia berani bilang semua yang dia pernah nikmati, dia alami, dia bilang itu nothing, itu sampah. Padahal yang masa lalu dari Paulus itu di birokrasi, ya, itu ada pada level yang sukses gitu kan, Sanhedrin, ya kan, sukses lah kira-kira begitu. Orang banyak mengejar itu. Nah sekarang kan terbalik gitu kan. Tapi sekali lagi saya nggak mau menjudge. Tapi bahaya banget ketika kita menjadikan Tuhan, iman kita, hanya menjadi alat untuk pemenuhan kebutuhan pribadi kita. Apalagi pelayanan. Makanya saya ingat dulu ada hamba Tuhan senior katakan begini. Hamba Tuhan itu sebenarnya idealnya bukan profesi, tapi dia harus profesional. Ya. Karena kalau kita hanya jadikan itu profesi, ya benar bahwa benar kita hidup dari situ. Tapi kalau toh benar kita hidup dari situ, tapi tidak berarti bahwa kemudian kita hanya menggunakan Tuhan, menggunakan pelayanan itu hanya untuk kebutuhan, mensupport kebutuhan diri kita sendiri. Nggak bisa kan begitu, nggak bisa. Jadi kita harus lepas dari situ. Nah, begitu juga gereja harus lepas dari semua kepentingan individual yang sifatnya lokal, sifatnya individual, untuk mau peduli terhadap pertumbuhan sebenarnya, untuk mau peduli. Saya kira kalau kita mengerti ini, kalau gereja baik sebagai individu, gereja baik sebagai satu grup kecil atau kelompok atau komunitas yang lebih besar bahkan organisasi, kalau kita mengerti esensi itu, bahwa gereja adalah ketika Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, maka semuanya itu kuasa kan. Kan waktu Tuhan lahirkan gereja di Kisah Rasul pasal 2 kan paling penting itu, kamu akan menerima kuasa. Itu semuanya apa kita masih mengandung itu, kira-kira gitu kan. Dari jaga kita harus mengandung itu sih sebenarnya itu. Adalah berhenti dan sekali saya katakan tadi, kalau ketika kita bicara bangkit, bukan berarti karena ada yang mati, bukan berarti ada yang lesu, bukan berarti ada hal negatif lainnya. Kalau toh juga misalnya ada faktanya seperti itu, bukan kapasitas saya dan siapa kita untuk mengukur semua itu. Saya takut malah ketika kita ngomongin kejelekan orang lain, malah justru kita mungkin lebih banyaknya, ya kan? Kita juga bisa salah di situ. Jadi yang paling penting mungkin saya pikir kita harus mampu memposisikan diri sebagai gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dan mau bergerak bersama-sama untuk mencari kehendak Allah,
mencari kehendak Allah, dan menemukan kebutuhan manusia, kebutuhan gereja di zaman ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Iya kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Mungkin visi itu tidak pernah mati. Visi itu tidak pernah mati. Generasi bisa berhenti pada masanya, tapi visi itu harus jalan terus, harus jalan terus. Ya makanya di pandemi, saya sih sebenarnya saya tidak begitu tertarik sebenarnya kalau kita bicara tentang pandemi ya, karena kita seperti sedang apa ya? Saya udah nggak tahu tuh kita sedang mengagungkannya atau kita sedang apa namanya itu, ya. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu karena sesuatu yang besar untuk gereja di akhir zaman. Alkitab katakan dia tidak pernah tidur, ya dia tidak pernah tidur, dan Tuhan bekerja di dalam diri kita, untuk diri kita, kepada orang lain. Jadi Tuhan bekerja untuk diri kita untuk tujuan Tuhan, atau bekerja untuk tujuan untuk orang lain melalui kita. Dan Alkitab katakan dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ingat, Allah bekerja dalam segala sesuatu, tapi hanya mereka yang mengasihi. Mereka yang mengasihi, ingin definisikan mereka yang hidup di dalam rumah Tuhan, bait Allah yang kudus, gereja yang sebenarnya, ya, gereja yang sebenarnya. Kalau di luar itu jangan menjadikan alasan dong. Kalau kemudian kita bilang, oh Tuhan pasti mengerjakan sesuatu, enggak. Kalau kita tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi disebut gereja, dalam mending jangan pakai ayat itulah, ya kan, malah susah gitu. Itu sih. Wah, mantap. Gitu. Kak, begini, tadi saya tangkap bahwa kakak bilang atau Pastor Jerry bilang potensi dalam diri kita di kondisi COVID-19 ini, bagaimana potensi atau talenta kita, ada yang 5 talenta, 1 talenta, tapi potensi itu akan terjadi ketika kita mengasihi Tuhan. Menurut kakak atau gimana? Jelas, ketika kita bicara tentang gereja, kita sama sekali tidak bisa keluarkan Yesus dari apapun temanya. Kita bisa ngomong apa aja ketika itu ada di ruang spiritual, kita tidak boleh melepaskan Yesus dari tema apapun juga. Jadi kita bisa punya ide yang hebat, ya, kita bisa punya latar belakang sosial yang bagus, kita punya background pendidikan yang tinggi, bisa aja. Tapi kalau semua itu nggak ada Yesus di dalamnya, mah sampah. Betul. Jadi iya kan? Hari ini memang kalau saya lihat bahwa dengan COVID-19 semakin kita harus mengerti kehendak Tuhan ya. Semakin kita mengasihi Tuhan. Ya, saya lagi berpikir nih, yang paling pas untuk mengatakan supaya kita temanya nggak COVID terus gitu ya. Temanya iya, COVID gitu. Iya, betul. Gini ya, mungkin gini. Jadi yang lebih besar itu adalah pekerjaan Allah di akhir zaman yang sedang bekerja. Kira-kira begitu. Yes. Jadi ada proyek Tuhan yang besar sekali yang sedang Allah kerjakan di akhir zaman, tapi kemudian iblis berusaha menahan itu dengan letupan kecil. Ya, hari ini kan kita bilang COVID kira-kira gitu. Tapi sebenarnya gambar besarnya proyek Allah lebih besar, bukan COVID yang besar. Proyek Allah itu sedang bekerja besar, cuma ada letupan COVID lah, nanti ada yang lebih besar lagi lah. Tapi semua itu pada akhirnya akan membangun iman kok, semuanya mestinya. Pada akhirnya kan gereja harus kuat, habis gimana? Betul. Gitu, itu dong, berpikirnya kan harus begitu. Makanya saya lebih tertarik kalau kita bicara tentang pekerjaan Allah di masa COVID daripada COVID-nya betul. Gitu. Saya setuju banget Kak. Kita nggak kerasa ini sudah mau 1 jam. Kak. Dari tadi saya bilang nggak kerasa. Memang enak kalau ngobrol sama kakak. Ya. Ada beberapa hal yang saya katakan bahwa gereja yang harus bangkit bukan kita, karena kalau kita melihat orang lain, kita sedang berbicara secara pribadi kita ya. Bahwa jelas. Jadi malam hari ini sahabat suka-sukamu Tuhan, ada beberapa hal yang saya akan
dari ketika gereja bangkit saat ini akan timbul kesempatan. Kedua adalah saya lihat potensi kita dan ada proyek Tuhan yang besar hari-hari ini. Jadi saya pikir di ujung saya katakan bahwa di ujung statement kita karena tak kerasa ada 3 hal bisa enggak Kak Jerry simpulkan. Kesempatan, potensi dan proyek untuk satu hal ini. Apa yang harus kita akan kerjakan ke depan untuk melihat proyek besar? Ya, untuk gereja bangkit yang pertama kita harus clear dulu dengan definisi gereja tadi. Iya. Kita harus mengerti bahwa kita itu bait Allah, Roh Kudus berdiam dalam kita. Kita jaga hati itu dulu. Dari titik itu kemudian kita akan ngerti potensi di dalam diri kita itu apa. Amin. Dan itu hanya akan hidup. Potensi di dalam diri kita itu hanya akan hidup ketika kita sadar ada Tuhan di dalam diri kita. Dan mengerjakannya pun itu akan pasti mengerjakannya dengan sukacita karena kemampuannya dari Roh Kudus. Pasti itu. Ya. Dan bicara tentang kesempatan, ingat, bicara tentang kesempatan, Tuhan memilih generasi. Generasi itu kita bicara tidak generasi secara general, itu bicara tentang orang pilihan Tuhan. Makanya hati-hati kita bicara gereja. Karena kalau ketika kita bicara opportunity, kita bicara kesempatan, ada pada generasi, potensi itu ada, artinya itu bicara spesifik kepada orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Yang saya masuk orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang ngerti tentang definisi atau memposisikan dirinya sebagai gereja, menjaga hatinya dengan baik. Kalau sibuknya berantem, sibuknya hal-hal nggak penting, enggak ya. Tuhan akan pakai orang-orang yang dipilih, yang hidup sesuai dengan hati Tuhan di zamannya. Ya, kalau kita belajar Alkitab semua begitu kan, ada masa tokoh-tokoh Alkitab, ada satu generasi, kemudian ada orang-orang pilihan Tuhan. Nah, amin. Gitu juga kita, Pastor Aldi mau nggak jadi orang pilihan Tuhan di akhir zaman ini? Amen. Oh ya, makanya berarti kita harus jaga hati kita dengan baik kan? Kita harus mampu menjaga hati kita, yang nggak penting-penting dilepas, dibuang. Itu kemudian, ya sekali lagi ada tanggung jawab besar sebenarnya. Tanggung jawab besar adalah kita mengerti bahwa pergi jadikan sekalian bangsa. Kemudian itu secara spesifik itu dikonkretkan oleh Tuhan untuk tidak hanya pergi kepada sekalian bangsa, tapi spesifiknya adalah bagaimana kita hidup dalam pimpin Roh Kudus, kita hidup sebagai orang kudus, kemudian kita punya tanggung jawab berkomunitas sebagai tubuh Kristus, saling mengasihi, ikatannya adalah kasih dan iman, kemudian kita semua bertanggung jawab untuk membangun bait Allah yang kudus, yaitu diri kita, hidup kita. Makanya gereja mula-mula kan hidup pada konsep ini. Ya, ideologi clear dari gereja mula-mula kan, makanya mereka bertumbuh dengan baik. Jangan sampai, artinya berfokus sajalah kepada hal-hal ini, kembali ke Tuhan lah semua. Mungkin itu paling penting. Ada banyak hal yang akan menipu kita, ada banyak hal yang akan berusaha menghentikan kita, termasuk COVID. Ada lagi mungkin yang lebih besar, tapi kalau kita ngerti posisi kita di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sedang membuka jalan buat hidup kita. Membuka jalan kita. Yang penting itu sih, Ali. Amin. Wah, luar biasa. Dan saya alami, benar, bahwa lewat hari-hari ini, potensi Tuhan saya katakan ketika saya belajar dengan hambanya Kak Jerry, ya, Pastor Jerry, ada banyak hal beliau menmentor saya. Dan hari-hari ini saya melihat bahwa benar Tuhan, potensi Tuhan yang Tuhan beri bagi saya katakan kemarin adalah bagaimana seorang bapak dan seorang ibu, mereka saya nak ngomong saya orang Kristen, saya nak ngomong saya pendeta, tapi ketika dalam kekurangan saya, ketika saya bisa menyatakan kasih Tuhan, sehingga mereka berkata, Bapak orang Kristen. Ya. Amin. Wow. Artinya bahwa hari-hari ini kesempatan. Ada seorang bapak nangis dengan saya, Bapak Ibu Saudara, kemarin dia nangis. Dia seorang tukang jual bakso, dan bakso itu bukan buatan dia hanya seorang pemikul. Dia berkata ketika ada dari pemerintah berkata, Bapak, kenapa Bapak jalan-jalan? Bapak pergi keluar, karena dia katakan setelah malam dia pulang jam 10, dia harus jadi pemulung ambil bahan. Tapi ketika saya kasih sesuatu,
betapa dia nangis. Bukan seberapa banyak, tapi saya katakan hari-hari ini gereja mengambil satu kesempatan untuk melihat gereja bangkit. Dan dunia bisa melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam gereja Tuhan. Bapak itu, benar, Bapak penting Ibu, Aldi, satu hal Aldi. Iya. Satu hal ya sesuai dengan kesaksian Pastor Aldi tadi, bahwa kita harus mengerti bahwa orang di luar sana mereka tidak membaca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita. Amin. Mereka tidak baca Alkitab, mereka belum baca Alkitab, tapi mereka membaca hidup kita. Jadi kita harus hidup dalam integritas yang benar. Jadi saya suka kalau kemudian ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang hidup menjadi berkat buat banyak orang. Dan seharusnya begitulah. Itu aja. Itu aja. Puji Tuhan. Ya, kita sebentar kita akan berdoa, Pastor Jerry akan berdoa. Ya. Jadi satu hal yang saya katakan, bahwa yang saya tahu, dapat malam hari ini, dalam dirimu ada potensi. Mau enggak engkau gunakan potensimu? Atau engkau hanya sekedar seperti yang menerima satu talenta. Engkau simpan hari ini, engkau mulai salahkan satu dengan yang lain. Tapi saya percaya engkau adalah orang yang menerima 5 talenta. Engkau yang menerima 2 talenta. Engkau sedang mengerjakan. Engkau memberi waktu kondisi hari ini adalah kesempatan engkau berbuat sesuatu. Gereja bisa ditutup. Gereja bisa kita tidak bisa beribadah. Tapi pekerjaan Tuhan harus bergerak terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan Kak Jerry akan berdoa atau masih ada? 1, 2. Kita akan berdoa buat para pemirsa yang ada. Supaya potensi hari-hari ini akan kelihatan. Tidak ada dalam dirimu tidak punya potensi. Setiap orang yang mengasihi Tuhan punya potensi dari Tuhan. Haleluya. Bangkit buat Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita doa. Haleluya. Iya. Ayo. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Temukanlah kehidupan kami adalah kehidupan yang sesuai dengan hati Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa hidup kami adalah gereja, hidup kami adalah bait, adalah rumah Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati hadir-Mu di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan terus memenuhi hidup kami Tuhan. Biar kami hidup sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berbincang-bincang dengan Pastor Aldi Tuhan tentang pekerjaan Allah, tentang kebangkitan gereja Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar di generasi kami Tuhan memilih orang-orang pilihan Tuhan yang mengerti bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus, bahwa hidupnya ada baik dan menjaganya. Bapa mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang pilihan Allah. Tuhan berikan keberanian, berikan spirit yang produktif, kehidupan yang penuh semangat untuk melihat apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang menjadi kebutuhan umat Tuhan di akhir zaman. Tuhan, pegang tangan kami semua Tuhan. Bawa kami kepada kehendak-Mu setiap hari. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sempat mendengarkan apa yang kami lakukan malam hari lewat program Pastor Aldi malam ini. Tuhan, hamba berdoa dan memberkati setiap pribadi itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan mengerti kehidupan mereka. Tuhan yang lahirkan potensi-potensi dan menjadikan rohani mereka untuk memiliki hati dan mampu memandang apa yang menjadi panggilan Allah di hidup mereka. Demikian kami berdoa Tuhan Pastor Aldi untuk pelayanan online-nya. Bapak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan terus berkati pelayanan ini. Berkati Pastor Aldi Tuhan. Hamba minta biar tangan Tuhan merangkul kehidupannya. Tuhan menemukan hati seorang hamba dengan motivasi yang tulus hidupnya. Dan itu memberkati pribadinya, memberkati keluarga, memberkati jemaat. Tuhan pakai dia Tuhan. Jadikan dia gereja, jadikan dia generasi, jadikan dia pribadi yang dipilih Tuhan dengan hati yang disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan memperlengkapi Pastor Aldi, Tuhan memperbesar kapasitasnya, memperluas lumbungnya Tuhan, kepada perkara-perkara yang lebih besar yang tersedia baginya di hari esok. Tuhan, pakai Pastor Aldi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur untuk malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Jerry. Sekali lagi, saya pribadi terima kasih buat Pastor Jerry Sanger yang sudah beri waktu kesempatan malam hari ini untuk berbagi sharing. Saya hanya bisa berdoa buat Pastor, Tuhan pakai di Australia, keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi para pemirsa malam hari ini, biarlah benih firman Allah yang kita terima malam hari ini memberkati kita. Waktunya kita bergerak, waktunya kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Saya percaya lewat acara ini, dengan kesederhanaan, saya percaya, tapi Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih buat semua yang sudah menonton maupun yang akan kembali menonton. Saudara bisa lihat acara ini, saya akan masuk di YouTube saya, ya. Acara ini, doakanlah acara saya dalam suka-sukamu Tuhan, maupun secara live streaming, maupun ketika keluar di luar, ketemu dengan orang lain, biarlah potensi Tuhan yang ada, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sekali lagi, terima kasih, dan pengumuman, besok malam kita akan ketemu lagi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan, jam 8 malam, yang akan dilayani atau kita akan sharing dengan narasumber dari Medan, Bapak Pendeta Edi Lumintak. Sekali lagi, jadikanlah hidupmu berkat. Sampai jumpa besok malam bersama saya, Pastor Aldi, masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Haleluya. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan. Malam. Tuhan, saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Salam suka-sukamu Tuhan.